Ini yang baru datang siapa? Mama Aidil sama Sunario. Oke, yang tadi WA ya? Tadi WA saya ya? Oke. Silakan duduk mengikuti. Saya akan jelaskan ulang bagi yang baru datang dan juga yang lagi online juga bisa mengikuti. Ini project desain interface barusan kita buat sekitar 1 jam yang lalu. Kita masuknya jam 8:05 tadi. Kita sudah buat desainnya seperti ini. Ya, desain kodenya belum kita buat karena masih menunggu beberapa teman-teman yang belum menyelesaikan desainnya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membuat sign up apps, sign up dan sign in yang nantinya si pengguna akan memasukkan alamat email dan juga password. Jika email dan passwordnya benar, maka akan diverifikasi ke alamat email yang kita daftarkan. Nanti silakan verifikasi ke alamat email masing-masing. Nah, di sini kita memerlukan 3 buah screen, yaitu screen homepage, screen sukses, dan juga screen gagal atau tidak sukses. Di masing-masing screen ini kita memerlukan label sebagai kebutuhan. Nanti bisa diimprovisasi sendiri. Saya akan berikan materi dasar, nanti boleh dikembangkan. Di screen homepage yang pertama kita perlukan row, ada 4 buah row di sini. Row sign up label dan row user ID, password dan juga sign in dan sign up. Kalau untuk row sign up label ini ada yang atas label sign up dan sign up apps ini untuk yang row pertama. Kemudian row yang kedua itu untuk user ID yang ini. Row yang kedua terdiri dari label dan juga teks input, nantinya akan dimasukkan oleh si pengguna atau usernya. Ada teks hint yang nantinya teks itu akan disembunyikan ketika si usernya mengetikkan alamat email atau password. Ya, teksnya kita boleh masukkan email Anda atau nanti kalau di sini di contoh ini masukkan alamat email. Di row user ID ada 2 komponen yaitu label user ID dan text input user ID. Kita berikan label dan penamaannya sesuai dengan informasi yang akan kita serahkan di dalam sebuah komponen itu. Selanjutnya untuk row ketiga, row password sama, kita perlukan label dan juga text input dimasukkan dan diganti nama label dan juga teksnya diberikan di type, diberikan di text inputnya. Nah, setelah itu kita atur padding atau marginnya supaya terlihat rapi, ada di pengaturan properti di sebelah kanan, nanti bisa dicari sendiri apakah perlu pengaturan teks yang tebal, kemudian size-nya diperbesar, atau warna background dari label dan teks inputnya mau diganti, atau kerangka dari label atau teks inputnya juga mau dikasih warna, dan seterusnya itu ada di sebelah kanan propertinya. Setelah selesai, kita akan buat sign up dan sign in. Untuk row yang keempat, itu ada 2 buah button, yaitu button sign up dan button sign in. Button sign up untuk mendaftar pertama kali, nanti akan verifikasinya ke alamat email masing-masing. Sedangkan sign in, ini ketika sudah daftar, setelah kita
jika kita sudah daftar melalui sign up-nya, mendaftarkan alamat email dan juga password. Kalau benar, nanti akan diarahkan atau dinavigasikannya ke sukses. Kalau salah, maka akan dinavigasikan ke gagal atau tidak sukses. Kemudian masih di homepage screen 1, kita tambahkan satu label, yaitu label info. Label info ini nanti akan memberikan informasi dan mengambil blok informasi dari komponen label infonya. Sampai di sini silakan dibuat ya di sana yang lagi progres untuk buat desain interface-nya, silakan diikuti. Kemudian untuk screen 1 suksesnya kita perlukan 2 buah komponen, yaitu label info dan label logout ya. Untuk tidak sukses juga kita perlukan 2 buah label info dan juga tombol kembali. Kemudian kita akan menggunakan Firebase. Firebase-nya bisa diketikkan Firebase di add komponen, klik tahan, geser, lepaskan di bawah invisible komponen. Jadi akan ada sign up 1 yang akan kita pakai nanti untuk pengiriman alamat email dan juga password melalui inisialisasi cloud. Nah, ini sudah selesai desain tampilan utamanya untuk sign up dan sign in ya. Silakan diikutin dulu. Kalau sudah, kita akan pergi ke blog. Silakan. Sambil menunggu teman-teman yang baru datang atau baru join untuk menyelesaikan desain halaman antarmukanya. Di sini ada pertanyaan yang di lab, ada pertanyaan ya. User ID sama password. Masing-masing row, masing-masing memiliki row sendiri, row-nya sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk sejajar di row kedua, row user ID. Nah, ini ya. Row user ID itu coba diganti relatif
relatif duitnya coba ganti relatif ya, relatif 50 atau 80% untuk password. Kalau emailnya sama, relatif size-nya 50 sama 80%. Untuk width, untuk masing-masing label text input pada row 2 dan row 3 diganti. Ini online, kalau ada pertanyaan boleh disilakan. Tugas kemarin udah selesai belum ya? Saya udah selesai. Sudah? Ini kita buat inisialisasi cloud dan variabel email. Ini pakai cloud, kemudian kita berikan email.
Kemudian kita berikan namanya email. Kemudian kita buat variabel lagi. Inisialisasi cloud dan juga namanya password. Ya. Kemudian yang satu lagi, kita akan buat variabel. Variabelnya text input user ID. Kemudian kita nolkan dulu. Text input user ID. Input. Text input 1 user ID. Jadi kita lihat dulu di desain ini. Text input user ID. Ya, text input benar berarti kan? Text input 1 user ID. ID-nya besar, ID-nya besar. Text input user ID. Coba kita cek lagi text input user ID-nya benar ini. Atau kalau enggak kita copy aja. Yang ini. Supaya sama persis. Kemudian kita balik ke blok. Nah ini. Email sama password. Oke, sudah? Di screen satu homepage kita perlukan ketika button satu diklik, button sign up ya. Sign up dulu atau sign in dulu? Kalau sign up berarti sign up, kalau sign in berarti sign in ya. Yang di sini kan ada dua, button sign in sama sign up. Ketika button sign in diklik, nah, maka dia akan manggil Firebase-nya. Firebase-nya di sini sign in 1. Oke, kita ambil letakkan di sini. Nah, di sini sudah ada alamat email dan juga password. Tapi kita ambil text input user ID sama text input password berupa teks. Text input user ID ini kita ambil. Yang ini text input user ID kita letakkan di email. Kan email tadi kan mengisikan untuk user ID kan. Tapi untuk data type-nya, tipe datanya teks. Sedangkan untuk passwordnya, kita ambil text input password, kemudian ambil teks. Yang ini. Ini. Input 1 password, kemudian kita ambil teks. Tempelkan di dalam passwordnya. Jadi kan sama ya. Kalau password sama email, berarti dia akan ngambil text input dari user ID email. Kalau password, dia akan mengambil text input password dari password tadi, dari label password yang ada di desain ini. Jadi dia akan ngambil dari sini nanti.
Akan ngambil dari masukkan email dan masukkan password. Nah, setelah itu kita akan tambahkan di sini tanpa without output error ya. Sudah? Nah, ini bukan sign up ya. Berarti kita kebalik. Maaf, tadi berarti kita ambil yang sign in. Jangan ketukar tadi. Ini sign in dan sign in, bukan sign up ya. Ini berarti sign in dan sign in. Yang ini. Kita ambil yang sudah ada aja. Ini diambil, letakkan ke sini. Kemudian ini diambil, passwordnya letakkan di text. Jadi ini dihapus. Kan kita nggak perlu yang ini. Tadi karena keliru, sign in. Kenapa kelirunya? Karena di sini saya pakai sign in dan sign up. Jadi kan dua. Mestinya kalau sign in, dia akan sign in. Kalau sign up, dia akan sign up. Enggak dua-duanya gitu. Bukan dua-duanya. Tapi salah sih kok. Sign in atau sign up. Sign in atau sign up, sign up. Nah, without output maksudnya tanpa output error user ID sama verifikasi email. Then do kemudian akan melakukan apa di sini? Dia setelah ketika button sign in klik, ketika button satu sign in klik, ini kan button satu sign in klik kan di row nomor 4 ya tadi ya. Ada sign up sama sign in-nya. Ketika diklik button satu sign in klik, maka dia akan melakukan call sign in dan sign in berupa verifikasi alamat email dan password yang kita masukkan atau si usernya memasukkan berupa teks tadi dan juga passwordnya dimasukkan oleh si user tanpa output error user ID sama email verified. Bisa diikuti? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Firebase-nya ada di komponen. Diketikkan Firebase, enggak ada. Di bawah. Invisible.